Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudo Laksito. Dan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya mencari guru yang sesuai. Nah, mungkin yang nonton ini adalah kalian calon siswa atau kalian juga orang tua siswa yang ingin mencari guru untuk anaknya. Nah, sebenarnya mencari guru ini banyak faktornya ya. Yang pertama dari mulai biaya atau harga, karena tiap guru itu punya rate yang berbeda-beda. Kita akan bahas mulai dari rate dulu ya, biaya dulu. Kursus biola itu setiap daerah itu macam-macam. Dan rate-nya itu bisa mungkin dari kisaran 300 per bulan sampai ya ada yang 600, ada yang 700. Jadi beda-beda. Nah, rate ini tuh berdasarkan apa sih? Yang pertama berdasarkan wilayah juga bisa. Kayak misalkan Semarang, kalau kita bandingkan sama Jakarta, bandingkan sama Bali, sama Kalimantan katakanlah, ya pasti Semarang lebih murah untuk ininya, standarnya. Ketika kotanya itu lebih maju, pasti biayanya lebih mahal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jam terbang gurunya. Ketika kalian memilih guru yang jam terbangnya udah tinggi atau pengalamannya banyak, biasanya harganya lebih mahal. Dan ketika kalian memilih untuk kursus di tempat yang biayanya lebih mahal, mungkin kalian akan berpikir, tapi kan yang les itu masih pemula, Pak. Nggak perlulah yang mahal-mahal. Yang murah-murah aja dulu. Atau yang pengalamannya nggak usah berpengalaman banget, nggak apa-apa. Nah, ini justru salahnya. Kenapa? Karena fondasi bermain biola itu harus benar dari dasarnya. Menurut saya, malah dileskan aja di tempat yang mahal ketika dasarnya. Habis itu, sisanya mau latihan sendiri, mau apa terserah. Yang penting dasarnya udah kena dulu. Tapi kalau misalkan nyari hemat di awal, yang penting hemat-hemat dulu lah. Dasarnya belum kena, habis itu udah jalan lama, itu benerinya udah susah. Kalau kalian ingin benar-benar hemat, latihan sendiri habis itu, pertama lesin dulu di tempat yang berpengalaman. Karena di situ basic akan digembleng habis-habisan tuh, dari mulai cara megang, terus habis itu intonasi, gesekan. Yang penting biola itu udah bunyi enak gitu lah. Ketika biolanya udah bisa berbunyi enak, habis itu mau latihan sendiri mau apa terserah. Jadi antara biaya dan kemampuan atau pengalaman si pengajarnya ini juga penting ya. Kalau misalkan kalian ingin, aduh Pak, saya pemula maunya yang hemat-hemat aja lah. Malah jadinya nggak hemat kadang gitu. Kenapa? Karena dalam durasi 3 bulan gitu ya. 3 bulan. Dia sama cari yang lebih hemat nih. Habis itu yang satunya saya mahal nggak apa-apa gitu. Tapi yang mahal dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan ini secara bentuk tangan udah bener, secara pegangan biola udah bener, secara sound juga dia udah stabil, udah bulat. Nah, sedangkan yang hemat mungkin agak terlewatkan tuh hal itu. Jadi sebenarnya malah jadi nggak hemat. Jadi yang niatnya yang murah-murah aja lah. Niatnya hemat tapi malah jadi nggak hemat. Jadi kadang agak sedikit sulit ya mencari seperti itu. Inginnya kita berhemat, tapi ternyata kalau kita bandingkan hasil belajarnya itu kadang bisa jadinya 2 kali lipat, jadi waktunya 2 kali lebih lama gitu. Jadi kalau menurut saya ketika pemula ini benar-benar pemula, apa yang harus dilakukan, apa yang harus cari gurunya yang seperti apa? Cari guru yang bagus sekalian, mahal nggak apa-apa. Ya itu juga nanti akhirnya hemat-hemat juga. Mahal itu dalam artian oke lah, saya nyari basicnya dulu ke tempat yang bagus gitu. Nanti kalau basicnya udah dapat, saya mau latihan sendiri aja lah. Itu malah nggak apa-apa. Daripada kan kadang ada yang berpikiran, saya mau latihan di tempat yang ini dulu lah, yang hemat dulu lah.
Habis itu nanti kalau udah 1 tahun 2 tahun saya baru nyari guru yang bagus. Nanti sama guru yang bagus itu malah suruh dari awal lagi cara megang lagi. Bener. Karena sering kayak gitu kejadiannya. Jadi dia udah lama, habis itu ketemu guru yang bagus gitu ya, atau berpengalaman, ya udah disuruh balik ke nol lagi. Dan sekarang waktu 2 tahun, waktu 1 tahunnya itu jadi boros juga, atau jadi ya kebuang lah. Kebuang banget sih enggak, cuman harusnya 2 tahun, 3 tahun itu harusnya udah lebih melesat lagi. Jadi penentuan di awal itu sangat penting. Kayak kita mau lari ya, kita mau lari jarak jauh. Karena biola itu bukan 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun, enggak. Biola itu kayak lari jarak jauh. Kalau lari jarak jauh, startnya kita masih tertatih-tatih kayak baru belajar jalan, udah mulai disuruh lari panjang, pasti nggak akan sampainya itu lama. Tapi ketika di awal itu latihan jalan dulu yang bener, habis itu latihan lari, habis itu suruh lari, cek gitu. Lari jarak jauh. Pasti yang tadi belajar jalan itu pasti kesalip gitu. Biarpun di awalnya yang belajar jalan itu lebih lama gitu. Ini kadang banyak orang tua yang kadang berpikir seperti ini. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa, langsung aja. Biar nanti ketika udah fondasinya udah matang, lari mau sejauh apapun itu bisa. Karena belajar biola itu, belajar basic, itu bayangannya dia akan bisa memainkan lagu seperti apa gitu. Kalau kita mikirnya, nggak apa-apa lah, yang penting twinkle-twinkle aman. Yang penting, gotel on roadie nggak ada masalah. Ya memang nggak ada masalah, aman. Tapi apakah dia aman nanti ketika memainkan Suzuki 4, ketika dia mainkan konserto, ketika mainkan apa, apakah nanti akan nyaman? Jadi si anak dan si guru juga harus memikirkan ini apa jadinya ketika nanti dia main lagu 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya, coba pertimbangkan lagi ketika kalian ingin berhemat di awal, hemat itu seperti apa. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan ya buat kalian yang lagi ingin mencari kursus musik. Nggak usah terburu-buru, nggak usah ikut-ikutan. Misalkan temennya di sana, saya mau di sana aja Cari bener-bener dicari. Kalau misalkan kalian cocok dari situ, ini gurunya sepertinya ini gurunya bagus, yaudah sikat aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video.